Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Iswandi. Kita masih membahas tentang sorting, yaitu pengurutan data. Yang sebelumnya metode pengurutan data yang pernah kita bahas, yang pertama adalah bubble sort, kemudian ada exchange, yang ketiga adalah selection. Nah, untuk selection ini langsung saja kita lihat aturannya. Selection merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan, yang memiliki nilai terkecil atau nilai terbesar, akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Nah, nanti teman-teman akan melakukan sebuah pengurutan, ya, tergantung soalnya. Kalau seandainya dia itu diminta ascending, berarti nilai terkecil diurutkan sampai ke nilai yang terbesar. Begitu juga descending, dari nilai yang terbesar diurutkan sampai ke nilai yang terkecil. Nah, misalnya untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil, dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil, data posisi 0. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua atau data posisi 1. Selama proses pembandingan dan perubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Nah, langsung saja pada kasus kita lihat proses pertama. Di sini ada pembanding dan posisi. Kita bandingkan. Apakah 32 ya pada data 0 ya, posisi 0. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bawahnya ini adalah datanya. Ya. 32 apakah kecil dari 75? Posisi 0. Ya, berarti kenapa? Karena 32 memang kecil dari 75. Bandingkan lagi, 32 lebih kecil dari 69. Iya, berarti 32 tidak melakukan pergeseran, berarti posisinya masih 0. 32 apakah lebih kecil dari 58? Iya, berarti 32 posisinya tetap di 0. Kemudian kita bandingkan lagi, apakah 32 ya besar dari 21, ataupun apakah 32 kecil dari 21? Tidak, berarti 32 itu bergeser ke posisi 4. Kenapa posisi 4? Karena dia akan bertukar kepada indeks posisi angka 21. Nah, selanjutnya apa? Yang dibandingkan lagi adalah 21 apakah kecil dari 40? Tidak, berarti indeksnya tetap posisi 4. Nah, tukar data ke 0 ya, urutan data ke 0, yaitu datanya 32 dengan data keempat 21. Ini urutan datanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita geser. Berarti posisi 0 ataupun urutan data 0, 21. Yang keempat adalah 3, 2. Sisanya sama. Berarti dengan demikian proses 1 sudah selesai. Kita masuk pada proses kedua. Nah, data urutannya sekarang masuk kepada data yang pertama, berarti 75. Apakah 75 besar dari 69? Ya. Ya. Berarti tukar indeks posisi 2. Ya. 69 apakah besar dari 58? Iya, berarti posisinya 3. Kemudian di 58 apakah besar dari 32? Tukar indeks 4. 32 kecil dari 40, posisinya tetap 4. Nah, jadi intinya bagaimana kita menyusun ataupun mengurut data yang terkecil sampai data yang terbesar. Jadi kesimpulannya adalah tukar data yang urutan pertama, yaitu 75, dengan data yang keempat, yaitu angka 32.
01 sampai 5. Data urutan pertama 32. Kemudian yang keempat bergeser ke 75. Sisanya sama. Dengan demikian, proses kedua selesai. Kita masuk pada proses yang ketiga. 69. Apakah 69 besar dari 58? Berarti tukar indeks menjadi 3. Karena posisinya 3 ya. Di 58 dengan 75, apakah kecil dari 75? Ya, berarti tukar indeks. Posisi 3. Ya. Kemudian 58 dengan 40 dibandingkan, apakah 58 besar dari 40? Tukar indeks. Berarti posisinya 40 di mana? Benar, posisi kelima. Berarti proses ketiga kita tukar data posisi 2 yaitu 69 dengan data posisi 5 angkanya 40. Ya. Ingat, posisi 2 diceng 40 dengan posisi 5 69. Berarti proses yang ketiga selesai. Proses yang selanjutnya, proses keempat, kita bandingkan data urutan ke-3. Berarti 58 apakah kecil dari 75? Iya, berarti tetap posisinya sebagai 3. Ya, posisi ketiga yaitu 58. Kita bandingkan lagi 58 dengan 69. Tetap ya. Berarti tukar data 58 dengan data yang ketiga 58. Berarti tidak ada pergantian ataupun pertukaran posisi, tetap ya, karena nggak ada lagi dari 75 dan 69, tetap 58 yang paling kecil. Berarti proses yang keempat selesai. Masuk proses yang kelima, membanding 75 apakah besar dari 69? Posisi berganti ya. Tukar data keempat, yaitu data 75 dengan data yang kelima, 69. Kita lihat. 69, 75. Berarti pada proses yang kelima, semua data sudah dapat diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 21, 32, 40, 58, 69, 75. Berarti selesai sudah proses yang kelima untuk pengurutan data yang telah kita lakukan secara ascending. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.